Ini sejujurnya pengalaman saya tinggal bersama pasangan tanpa ikatan pernikahan. Kejadian inilah yang membuat saya ragu untuk menikah. Sebelumnya saya adalah seorang wanita 27 tahun dan pasangan saya saat itu berusia 30-an. Kami bertemu dan pacaran karena satu kantor. Namun tak lama berselang, ia pindah kantor di lokasi yang cukup jauh dari kantor kami. Sebelumnya, kami berdua sama-sama anak rantau alias anak kos. EDI untuk tinggal bersama sempat tercetus darinya. Mengingat saya merupakan junior yang bergaji standar, ia bilang, dengan tinggal bersama akan menghemat uang kos. Karena 80% pemasukan saya memang banyak, terkuras untuk membayar hutang dan kos. Ia juga tak keberatan untuk membayar lebih mahal. Meskipun kami patungan. 1 bulan berselang, saya ikut tinggal di salah satu kos eksklusif, yang mana lebih bebas dekat kantor barunya. Menjalani hidup berdua merupakan pengalaman asing bagi kami. Banyak yang mengira kami sudah menikah, mungkin karena faktor usia dan muka yang sudah keibuan dan kebapakan. Awalnya semua terasa indah, serasa pengantin baru, makan tak lagi sendiri. Tidur ada yang menemani. Pulang kantor, kami bisa mengobrol langsung tanpa perlu menggunakan gawai. Namun keindahan ini ternyata hanya kesemuaan belaka. Awalnya saya melihat pasangan sebagai orang yang baik dan murah hati, dengan pemikirannya yang lebih matang dibanding saya. Memasuki bulan ketiga atau keempat, karakter aslinya mulai terlihat. Ia yang saya kenal selama masa pacaran biasa, ternyata merupakan sosok pencemburu buta. Suatu hari sepulang kantor, ada WhatsApp pribadi yang masuk dari rekan sejawat saya. Seorang lelaki, ia langsung marah dan menanyakan ada apa. Saya bilang, rekan saya hanya menginfokan izin tidak masuk esok hari karena sakit. Ia langsung meminta bukti handphone dan memasang wajah marah. Kebetulan pada saat itu saya berperan sebagai leader tim. Rasanya wajar jika rekan menginfokan atasannya, pikirku. Kasus pun selesai malam itu. Meski ia akhirnya mendiamkan saya. Esok malamnya, tiba-tiba ia kembali meminta untuk meminjam HP-ku. Rupanya dia ingin mengecek semua chat WhatsApp yang masuk, mulai dari japri hingga grup. Jujur saya cukup risih dengan kelakuannya. Saya sendiri tidak pernah ikut campur atas handphone masing-masing. Saya tanya ada apa. Ia bilang jangan-jangan kamu ada affair ya sama dia, teman sejawat saya kemarin. Loh, jangan ngaku kamu mas. Sanggahku agak tidak masuk akal rasanya. Kalau memang saya mau selingkuh, untuk apa saya mau ikut tinggal bersama? Bukankan itu sama saja bunuh diri? Ia masih asyik dengan handphoneku. Tak lama ia memberikan ultimatum sambil melempar handphone saya. Kamu kemana aja harus lapor. Apalagi sama cowok, dek. Rasanya sakit hati. Ini kekanakan sekali. Tanpa bukti, kemudian menuduh yang tidak-tidak. Akhirnya saya iakan daripada harus bertengkar. Setiap meeting, makan siang, sampai duduk di meja, ia selalu memantau. Kalau saya lupa, ia akan langsung video call atau memaki-maki via chat. Pernah sekali ia melihat foto meeting dari grup, di mana yang duduk di sebelah saya adalah bapak direktur dan petinggi lainnya. Ia kembali menuduh saya sengaja dan kegatalan. Padahal tempat meeting memang diatur acak oleh panitia. Saya rasa terlalu berlebihan. Apalagi meeting ini merupakan meeting penting dan mengundang pihak eksternal. Saya menyadari ini. Kesalahan saya sendiri puncaknya. Suatu malam, saya terpaksa pulang malam karena harus lembur. Sepulangnya, ia kembali menuduh saya sengaja lembur agar bisa berduaan dengan rekan kerja. Saya tanya, apa buktinya? Rekan kerja mana lagi yang ia tuduhkan? Karena di kantor pun masih banyak orang. Jika tidak percaya, ia bisa menghubungi rekan kerja lamanya, karena kantor saya masih di sana. Saya menangis dan marah.
Rasanya tidak nyaman. Berbulan-bulan terus dicurigai. Setiap malam handphone selalu dipantau. Harus sore location, bahkan melapor. Duduk di meja kerja sendiri, apakah saya ini tahanan? Selama ini, saya juga tidak pernah melakukan perselingkuhan ataupun gatal seperti yang ia tuduhkan. Semua murni tanpa bukti apa-apa. Saya sendiri malah sangat mempercayai dia. Tak pernah menyentuh handphone, bahkan mengusik pekerjaannya. Di malam itu pula, ia berani memukul saya. Habis-habisan, ia meminta saya mengakui hal yang tidak saya lakukan. Menendang punggung, menamparkan mencekik. Bukan sekali, 2 kali ia mengatakan saya pelacur. Menyedihkan. Rasanya ingin mati saja. Wanita mana yang tahan diperlakukan begitu buruk, tanpa alasan? Jika ia insecure, haruskah ia berbuat seperti itu pada pasangannya? Inikah yang akan perempuan terima ketika ia menikah? Menjadi tahanan, budak, dan dikekang seumur hidup. Tak pikir panjang. Esoknya saya mulai mencari tempat tinggal baru. Meskipun terburu-buru, saya muak diperlakukan seperti sampah. Saya bergegas pindah sebelum ia pulang kantor. Mengetahui saya pindah, ia langsung mencari saya untuk meminta maaf. Rasanya permintaan maaf pun percuma. Saya menutup pintu maaf dan meminta untuk berpisah. Ia memohon agar saya kembali dan berjanji akan menikahi. Namun saya tetap ingin merdeka seperti dulu kala. Ia bilang saya sudah tidak perawan. Lalu kenapa? Toh ini memang kesalahan saya. Resiko, ya saya sendiri yang tanggung. Tak masalah, saya terima semua hujatan di masa depan. Sekitar sebulan setelah kejadian, malam itu, tiba-tiba seorang wanita menghubungi saya melalui chat WhatsApp, menanyakan apakah betul saya adalah kekasih sang mantan. Belum sempat menjawab, ia memberikan tangkapan layar berupa chat mesranya dengan mantan kekasih saya, bahkan sebelum kami pindah satu atap. Rupanya, inilah alasan mantan kekasih saya bersikap cemburu. Tanpa alasan, ia bermain api di belakang, tapi takut diperlakukan sama oleh saya. Mantan kekasih bahkan berjanji akan melamar perempuan ini secepatnya. Gombalan klasik. Lucu sekali. Saya juga tak tahu perempuan ini mendapat kontak saya dari mana. Saya hanya menjawab bukan, dan langsung memblokir nomornya tanpa ingin tahu kelanjutannya. Sialnya ia masih sering datang ke kantor saya untuk meminta maaf dan mengajak saya berumah tangga, meskipun nomornya sudah saya blokir. Hell no, kapok saya. Bulan lalu saya memutuskan untuk pindah kantor dan mengganti semua nomor pribadi yang ia ketahui. Menghilang tanpa jejak. Ternyata benar, memilih pasangan tak hanya bermodal cinta. Karakter dan latar belakang memang wajib kita ketahui sebelum menikah. Saya bersyukur mengalami kejadian ini dan berjanji dalam diri untuk tidak melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Semoga pelajaran hidup saya dapat menjadi pembelajaran bagi orang lain, sehingga tidak ada lagi yang dibutakan oleh cinta dan memberikan segalanya